Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang terdiri dari 1. Astarika Fanny Andrianing Dini dengan NRP 2103197094. Yang kedua adalah Vita Kurniasari dengan NRP 2103197107. Dan yang terakhir Diki Ganda Prayogi dengan NRP 2103197096. Dan pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang footprinting and reconnaissance. Pertama adalah pengertian. Footprinting adalah langkah awal sebuah penyerang atau attacker melakukan penyerangan, yakni mengumpulkan informasi mengenai target, yang tujuannya adalah untuk merangkai apa yang ditemukan, sehingga ia mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistem keamanan yang dimiliki oleh target. Misal, jika seseorang ingin merampok bank, yang dilakukan terlebih dahulu adalah mencari informasi kantor bank itu berada, di mana biasanya kasir menyimpan uang, kemudian adalah rute bank yang gunanya untuk mempersiapkan melarikan diri, dan mencari informasi berbagai hal yang berkaitan dengan target. Proses footprinting bisa dikatakan penting. Mengapa demikian? Karena menurut Certified Ethical Hacker, 90% waktu seorang hacker dan cracker dihabiskan untuk mengumpulkan informasi, sedangkan 10% untuk melakukan percobaan menguasai sistem server atau root. Selanjutnya adalah jenis footprinting. Footprinting terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah inner footprinting, dan yang kedua adalah outer footprinting. Inner footprinting sendiri adalah kegiatan mencari informasi mengenai target, di mana pencarian tersebut dilakukan dalam suatu jaringan, sehingga dapat dimungkinkan posisi penyerang berada di satu gedung dengan target. Kemudian outer footprinting adalah kegiatan mencari informasi mengenai target, di mana pencarian informasi dilakukan di luar area jaringan dengan target, sehingga posisi penyerang jauh dari target. Selanjutnya adalah jenis reconnaissance. Reconnaissance sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah active reconnaissance, dan yang kedua adalah passive reconnaissance. Active reconnaissance adalah aktivitas pengumpulan data dengan bertatap muka langsung dengan target. Aktivitas tersebut dapat dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik, seperti mengunjungi situs utama dari target. Kemudian passive reconnaissance adalah aktivitas pengumpulan data melalui media perantara, seperti berita media massa televisi, radio, koran, maupun internet, di mana berita tersebut disajikan oleh pihak di luar target. Selanjutnya adalah langkah-langkah footprinting. Yang pertama, menentukan skop aktivitas atau serangan. Pada tahapan pertama ini, kita perlu memperoleh sebanyak mungkin informasi yang berkaitan dengan lokasi, berita akuisisi, nomor telepon, kontak person, email address mereka, masalah privasi kebijakan keamanan yang diterapkan, link ke berbagai situs web lain yang berhubungan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, network enumeration. Network enumeration dilakukan untuk melihat domain yang digunakan oleh sebuah organisasi. Langkah-langkahnya bisa menggunakan perintah voice, di mana voice adalah suatu prosedur untuk mendapatkan informasi mengenai sebuah domain. Informasi yang bisa didapatkan meliputi siapa pemilik domain, di mana alamatnya, nomor telepon, alamat email, kapan domain ini didaftarkan, dan kapan domain ini akan expired. Kemudian yang ketiga adalah interogasi DNS atau domain name. Interogasi DNS adalah cara yang dilakukan dengan mengambil informasi domain name system. Kemudian yang terakhir, mengintai jaringan. Langkah keempat atau terakhir dalam proses footprinting adalah melakukan pengintaian jaringan lawan atau target, atau disebut network reconnaissance. Proses pengintaian dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak, traceroute di Unix atau Linux, atau menggunakan tracer di Windows. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Diki Ganda Prayogi. Informasi yang diperoleh, ada banyak informasi yang akan diperoleh, misalnya ada informasi jaringan, di antaranya informasi jaringan, ada domain dan subdomain, blok jaringan, dan lain-lainnya.
kemudian ada sistem informasi, yaitu OS server web, lokasi server web, pengguna dan kata sandi dan sebagainya. Kemudian ada informasi organisasi seperti detail karyawan, nama, alamat kontak pekerjaan dan sebagainya. Ada alamat, detail lokasi, latar belakang organisasi, teknologi web dan sebagainya. Kemudian metodologi footprinting. Yang pertama ada footprinting melalui mesin pencari, kemudian footprinting melalui layanan web, footprinting melalui sistem situs jejaring sosial, footprinting website, footprinting email, footprinting WUIS, footprinting DNS, dan footprinting melalui manipulasi psikologis. Kemudian untuk penanggulangan atau countermeasure footprinting, yang pertama adalah membatasi karyawan untuk mengakses situs jejaring sosial, kemudian konfigurasi server web untuk menghindari kebocoran informasi, mendidik karyawan untuk menggunakan nama samaran di blog, grup, dan forum. Kemudian jangan mengungkapkan informasi penting dalam siaran pers, laporan tahunan, katalog produk, dan sebagainya. Batasi jumlah informasi yang diterbitkan di situs web atau internet. Gunakan teknik footprinting untuk menemukan dan menghapus informasi yang bersifat sensitif. Kemudian kembangkan dan terapkan kebijakan keamanan informasi, kebijakan sandi, dan sebagainya. Kemudian sembunyikan alamat IP dan informasi terkait dengan menerapkan VPN atau menjaga keamanan server. Selanjutnya, minta arsip.org untuk menghapus riwayat situs web dari database arsip. Yang terakhir, buat profil nama domain tetap pribadi. Perkenalkan, nama saya Starika Fanian Rianingdini dengan NRP 21031979094. Di sini saya akan mendemokan tentang footprinting dan reconnaissance. Seperti yang sudah dijelaskan teman-teman saya tadi, footprinting dan reconnaissance merupakan langkah awal yang attacker lakukan untuk mencari informasi terkait korban yang akan diserang. Data yang dimunculkan bisa berupa informasi pribadi ataupun nomor IP. Nah, langsung saja kami praktekkan. Untuk melakukan footprinting dan reconnaissance bisa dilakukan melalui terminal ataupun dari situs-situs yang sudah ada. Pertama ini saya akan contohkan melalui situs yang sudah ada. Di sini saya menggunakan wuis.com. Di sini kita langsung ketikkan website yang ingin kita cari tahu. Nah, akan muncul informasi dari google.com. Ini merupakan informasi-informasi yang didapatkan. Pertama ada domainnya, kemudian registrar, kemudian tanggal registrasi, tanggal expired, kemudian ada tanggal update, ini statusnya, kemudian nama-nama servernya, lalu ada kontak registrannya juga. Seperti ini. Nah, selain menggunakan situs WUIS ini, kita juga bisa menggunakan terminal. Saya masuk root terlebih dahulu. Kita coba ping google.com terlebih dahulu. Oke, price pengepingan berhasil. Kemudian kita coba cari tahu dengan cara WUIS google.com. Nah, akan muncul informasi terkait dari google.com. Seperti tadi ada domain name-nya, kemudian di sini ada ID domain, registrasinya, kemudian URL dari registrarnya, tanggal update,
tanggal buat, tanggal expired, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian selain menggunakan domain, kita juga bisa mencari tahu informasi dari website yang ingin kita cari tahu menggunakan IP. Semisal tadi IP dari Google adalah ini 172.168.94113. Nah, kita bisa cari tahu dengan mengganti domain, nama domain dengan IP-nya tadi. Tadi kan whois google.com, kita bisa menggunakan whois 172.217.194.113. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat networknya. Untuk domainnya tadi kan kita lihat informasi pribadi, informasi seputar nama dari domain, kemudian tanggal terbuat, tanggal expired, email, nomor kontak, seperti itu. Kemudian untuk yang menggunakan IP-nya ini, kita bisa lihat network dengan lebih detail, seperti itu. Kemudian selain menggunakan terminal ini, kita juga bisa menggunakan situs yang sudah ada. Ini saya memakai ip2location.com. Kemudian IP dari Google tadi kita masukkan. Masukkan di sini. Kemudian kita klik lookup. Nah, bisa terlihat domain dengan update IP address ini memiliki domain.google.com, kemudian koordinat city-nya sekian, muncul informasi-informasi seperti ini. Selain itu, kita juga bisa melihat subdomain dari website yang kita ingin cari tahu. Sini bisa memakai Netcraft. Jadi kita langsung saja masukkan semisal google.com. Maka akan muncul subdomain dari si google.com-nya. Seperti ini. Kemudian selain menggunakan situs yang sudah ada, kita juga bisa menggunakan terminal. Di sini saya menggunakan subblister. Untuk perintahnya kita bisa menggunakan python subblister.pymd google.com untuk mencari subdomainnya. Seperti ini, ditunggu sampai proses selesai. Setelah proses selesai akan muncul list atau daftar dari domain seperti ini. Ini merupakan daftar subdomain dari google.com. Selain menggunakan sublister, kita juga bisa menggunakan turbolister dan hasilnya pun sama untuk mencari subdomain juga. Di sini kita juga bisa menggunakan Nmap untuk mencari port-port yang terbuka dari si websitenya. Dengan kita langsung contohkan Nmap google.com. Tunggu saya proses selesai. Nah, seperti ini akan terlihat port-port yang terbuka, itu port apa saja, seperti itu, menggunakan perintah nmap. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.